kali saat kita mau mulai mengalirkan air ke sawah, kita ada sebuah ritual, itu namanya Magpantoyo. Itu seperti menjemput air ke hulu, artinya kita permisi kepada sang pemilik alam itu bahwa kita akan mulai memanfaatkan airnya. Kemudian begitu juga dengan padi, kita mau mulai membibit aja itu ada juga kita upacara untuk menanam itu ada. Artinya kita tetap menghormati kepada energi-energi alam ataupun pemilik-pemilik dari elemen-elemen, baik itu tanah, tanamannya ataupun airnya. Kalau yang hubungannya sekarang dengan sesama manusia gitu, kita segala hal kita dasarnya itu adalah rapat rumahan. Jadi kita memang sebelum memutuskan sesuatu itu kita melalui musyawarah. Jadi apa-apa yang akan kita jalankan itu baik itu berkelompok itu ataupun semua itu tetap bahwa dasarnya adalah musyawarah dan mufakat. Itu kalau hubungan kita kemudian dengan alamnya itu ya seperti tadi itu, kita tetap menjaga tanah yang kita pakai untuk menanam ini, air itu tetap juga kita jaga supaya tetap lestari. Artinya kita berusaha tidak merusak hal-hal yang memang kita sudah mendapatkan berkah dari alam itu sendiri, itu air yang bersih sekarang yang subur gitu. Kita tetap melakukan hal-hal baik itu berupa ritual ataupun kegiatan-kegiatan gotong royong dalam upaya menjaga sumber daya alam itu agar tetap bisa dinikmati. Semua diperhatikan oleh bapak-bapak duluan, tinggal kita menyampaikan nanti apa yang perlu, yang jelaskan irigasi yang cukup bangga juga dengan Keramo Subak, karena semua Keramo Subak itu semua Keramo Subak yang intelektual juga, sami dan cukup rajin di dalam pengolahan lahan, baik super pertumbuhan, perkembangan tanaman yang ada di sawah. Sehingga kami selaku prajurus Subak tinggal mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh Keramo Subak. Seperti pertama, kunci sebetulnya di Subak itu adalah irigasi. Kalau sudah irigasi itu bagus, air cukup, yang kedua adalah pupuk. Kalau pupuk itu sudah cukup sehingga tanaman cukup dengan pupuk-pupuk yang kita persiapkan sehingga hasilnya akan bagus lagi. Masalah hama juga. Tetap juga kita konsultasi dengan ada yang disebut dengan penyuluh lapangan yang disebut dengan PPL sekecamatan Kuta Utara. Seandainya ada penyakit yang ada di Subak, kita tinggal konsultasi saja. Oh, ini penggerek batang, ini hama yang mungkin kresek dan seperti itu kan tanaman-tanaman padi, sehingga kita bisa tanggulangi bersama. Mungkin kita pakai drone nyemprotnya gitu biar cepat gitu. Seperti itu kisah kita. Masalah Subak Tiang, terus terang aja Subak Umodeso, memang awalnya jumlahnya di atas 150, kurang lebih 180 hektar dulu. Karena sekarang sudah banyak yang alih fungsi. Pertama yang di sebelah timur karena kawasan itu masih kuning. Sudah banyak yang jadi restoran, villa, sehingga lahan Subak yang sekarang masih kurang lebih sekitar 69 hektar yang masih aktif.
Bali secara keseluruhan saya lihat itu sudah jauh sekali. Itu banyak hal yang mulai kita langgar. Bagaimana dulu aturan-aturan yang dibuat oleh leluhur, utamanya itu tentang sawah, tentang umo, karena umo itu adalah hal yang memang sangat sakral dan luar biasa disucikan gitu. Jadi sekarang kita mulai seakan-akan banyak yang melihat bahwa itu sawah itu tak lebih dari tempat produksi beras gitu, bukan sebuah tempat hidup di mana kita menjalani semua hal, bukan hanya tentang makan, itu tentang pendidikan, tentang ketuhanan, tentang segala hal itu seharusnya dimulai di sawah. Kalau kita terus terang aja di Kuta Utara, khususnya daerah Canggu yang betul-betul sekarang adalah ujung tomaknya PHD Badung juga. Di samping itu kita adalah pentolannya pariwisata Kuta Utara juga. Canggu itu yang sedang ngetren sekarang, sehingga kita sebetulnya tetap mempersiapkan lahan yang hijau untuk kesinambungan kepariwisataan daerah kita. Lingkungan sebenarnya perlu kita, kalau sawah, subak, perlu kita lestarikan. Mana yang bisa dibangun dan mana yang tidak bisa dibangun, sebetulnya seperti sawah yang LP 4B, itu yang jalur hijau permanen itu sebetulnya dari pihak pemerintah pun harus bertahan penuh. Sehingga kita selaku prajurus subak merasa di bawah itu nyaman. Dia terus terang aja memang merasa khawatir juga. Dengan adanya alih fungsi lahan, kita sebetulnya disarankan juga oleh dinas-dinas terkait seperti dinas pertanian dan lain sebagainya, karena kita di Kuta Utara itu yang masih subak, yang masih utuh hanya subak Umo Deso saja. Yang lainnya sudah hampir masih subak, tapi lahannya masih cukup riskan itu. Tetapi di dalam subak, kita sebetulnya selaku pengurus subak tidak punya hak untuk melarang dan memberikan izin di dalam hal alih fungsi lahan seperti itu. Yang jelas kita tetap juga punya aweg-aweg subak, kita punya peradam subak yang perlu kita tegakkan untuk kenyamanan dan keamanan keramo subak kami seperti itu. Peran subak dalam air ini sangat besar sekali, karena dia seperti tadi mau pakai air aja dia harus marpak, dan itu harus hulu ke sumber air, itu bahkan sampai ke stok air, ke danau. Jadi dia memang mengontrol rutin bagaimana sumber airnya gitu, bagaimana keadaannya, terus tempat penyerapannya gitu. Jadi juga stok air yang mungkin berupa danau itu, kalau kayak kita di sini Tamblingan kan begitu, itu ada ritual yang secara tidak langsung itu memang ya sebagai kontrol juga gitu. Artinya bagaimana kita mengawasi, mengontrol sehingga kalau ada kerusakan ada apa kita lebih cepat gitu. Jadi itu sehingga peran subak ini sangat besar sekali terhadap ketersediaan air gitu. Berbeda mungkin dengan teman-teman yang bukan petani, sepanjang air keran menyala mereka tidak mau tahu gitu. Jadi entah air itu masih banyak, kalau enggak ya pakai sumur bor. Mereka juga tidak berpikir bahwa air dalam tanah pun terbatas gitu. Nah, sehingga jarang yang masih berpikir sepanjang mereka masih bisa menyalakan keran di dapur ya sudah gitu. Sementara kita petani tidak seperti itu. Sekalipun kita masih dapat air, kita masih bisa mengolah lahan, masih bisa menanam. Setiap kali musim tanam kita harus tetap ke hulu gitu. Kita harus tetap mengontrol air itu, ritual itu tetap harus diadakan gitu. Sebagai rasa syukur dan permohonan izin juga akan memakai kembali gitu. Jadi ada renewable yang sangat tingkat, beda dengan mungkin yang lain, mungkin sejenis perizinannya mungkin renewable-nya ya 5 tahun baru harus renewable. Jadi yang jelas sehingga kontrolnya ya agak lama gitu. Jika terjadi kerusakan ya sudah terlanjur baru kita ngeh kan gitu, baru kita akhirnya tahu. Kalau subak itu tidak, setiap 6 bulan gitu, mereka sudah harus melihat dan mengontrol bagaimana keadaan sumber air itu. Dan
Yang kedua juga kenapa peran Subak itu vital dalam air, karena di Subak itu penyerapan air paling tinggi gitu, di daerah resapan terbesar. Kalau di daerah perumahan itu kan, apalagi yang kebanyakan mungkin tertutup semen sama aspal, gimana ada penyerapan gitu. Jadi walaupun kita mendapatkan berkah hujan yang banyak, air yang banyak, tetapi akhirnya langsung ke laut, kita tidak bisa menggunakannya gitu. Sulitnya rasanya untuk generasi zaman sekarang, sebab anak-anak kita yang punya wawasan dan punya pendidikan yang cukup mapan itu seolah-olah untuk petani itu dia tidak, kadang-kadang jarang sekali. Walaupun ada beberapa, tetapi kalau yang sudah juga sering di dalam rapat-rapat di dinas kabupaten yang sudah sering usulkan, nanti biar ada kontribusi bagaimana caranya biar petani itu biar betul-betul petani modern. Yang membuat saya tertarik ini, pertama karena saya basicnya bukan petani. Karena yang saya lihat ini ada teknologi baru yang namanya drone penyemprotan ini. Itu yang membuat saya tertarik dan untuk mencobanya begitu. Karena ada teknologi drone ini, kita bisa dipermudah untuk di bagian akses pengompresannya itu. Penyemprotannya untuk ya, apalagi sekarang di sini daerahnya agak yang jauh-jauh dari jalan raya, itu untuk mengangkut katanya masih memungkinkan untuk mengangkut padi ini. Semakin hari semakin tahun itu semua biaya-biaya untuk pengolahan itu semakin naik, sedangkan biaya harga beras segitu-segitu aja. Saya lihat dari dulu-dulu itu yang mungkin yang membuat gini. Kalau bisa menyeimbangkan itu saja kayaknya bisa gininya. Petani-petani muda itu banyak terlahir lagi gitu. Kalau enggak gini dari diri sendiri sih, ya ke depan aja lah udah. Itu aja dah. Saya pertama itu semua orang Bali itu mau dulu melihat Subak, mau mempelajari, kemudian setelah nanti memahami pasti akan berbeda. Jadi mulai harus memberikan prioritas yang beda, terutamanya perhatian terhadap Subak. Kemudian dari itu mulailah nanti ikut menjaga. Kalau saya berharap Subak ini tetap, karena ini stok pangan gitu. Jadi kita memang mungkin dalam beberapa hal teknologi bisa menggantikan kita, tapi isi perut belum ada teknologi yang mampu menggantikan itu. Jadi semuanya tetap harus bersumber dari pangan, dari alam gitu. Jadi bagaimana kemudian sama-sama menyadari begitu pentingnya peran Subak, utamanya bagi air. Karena ya air adalah kehidupan, itu air adalah vital bagi semua orang. Jadi bagaimana kemudian semua orang berusaha untuk ikut menjaga, berkontribusi terhadap Subak itu sehingga tetap lestari, karena dengan begitu berarti kelangsungan air utamanya itu sudah bisa mulai dijaga gitu. Jadi lebih ada harapan untuk ke depan bahwa anak cucu kita itu masih menikmati air yang layak itu bagi kehidupan.